Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Oke, jadi masih dalam mata kuliah mekanisasi pertanian pasca panen ya. Untuk materi hari ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang materi yang sangat menarik ya. Materi yang sangat menarik, kemudian sangat mengenakkan gitu. Oke, ini terkait dengan materi penggorengan vakum ya. Apa sih penggorengan vakum? Teman-teman mungkin pernah mendengar yang namanya vacuum frying ya. Jadi vacuum frying, di mana vacuum frying itu adalah alat atau mesin penggoreng yang bisa digunakan untuk menggoreng produk-produk yang tidak bisa digoreng dengan menggunakan penggorengan konvensional ya, baik menggunakan wajan atau mungkin deep frying seperti itu. Tapi di sini penggorengan vakum adalah kita menggoreng menggunakan mesin, tapi ya dengan tekanan vakum atau tekanan di bawah 1 atmosfer seperti itu. Nah, akibatnya apa? Dengan menggunakan mesin vakum frying, maka kita bisa menggoreng produk-produk ya seperti nangka, kemudian salak, apel, apalagi ya, dan lain banyak lah ya, jeruk, pepaya seperti itu, atau yang sering kita kenal selama ini sebagai keripik ya, keripik nangka, keripik apel dan teman-temannya seperti itu. Nah, di sini ya di kesempatan kali ini kita akan membahas itu, bagaimana cara kerja mesin vakum frying bekerja sehingga produk-produk pertanian itu bisa diolah ya, kemudian umur simpannya bisa lebih lama dan tentunya diversifikasi produk. Oke. Oke ya, ini vakum frying atau penggorengan vakum. Jadi ini adalah hasil keripik ya atau buah-buahan produk-produk pertanian yang bisa diolah menjadi keripik ya dengan menggunakan mesin vakum frying seperti ini ya. Melon juga bisa. Oke. Oke, apa yang dimaksud dengan penggorengan atau frying? Jadi penggorengan di sini adalah proses panas ya yang menggunakan minyak. Jadi di sini menggunakan minyak ya sebagai media pindah panasnya. Ya, suhu yang digunakan itu 160 hingga 185 derajat Celcius karena suhu tersebut adalah titik didih minyak. Ya, perlu diketahui bahwa minyak itu mempunyai viskositas lebih tinggi daripada air, massa jenis yang lebih kecil daripada air sehingga kalau minyak campur air itu minyak posisinya di atas dan titik didihnya itu lebih tinggi dari air. Kalau air itu kan 100 derajat mendidih ya, tapi kalau minyak itu lebih tinggi dari air. Oke, proses penggorengan sendiri itu ada dua jenis, ada yang menggunakan pemanasan tak langsung dan pemanasan langsung ya. Kalau pemanasan langsung artinya pemanasnya itu bersinggungan langsung dengan bersinggungan langsung dengan minyaknya, tapi kalau yang pemanasan tak langsung dia tidak. Jadi sumber panasnya itu masih tidak langsung bersinggungan dengan minyak, tapi dia melewati bejananya atau wajannya seperti itu. Ya, ini sekedar informasi saja. Oke, lalu apa yang dimaksud dengan penggorengan vakum? Jadi penggorengan vakum di sini adalah penggorengan pada suhu dan tekanan rendah ya, di bawah tekanan atmosfer sehingga mengakibatkan produknya itu renyah. Loh, kenapa kok renyah? Karena ini ya, yang nomor 2 ini ya. Suhu penggorengan vakum itu adalah 80 sampai 90 derajat. Loh, kok bisa? Tadi di awal saya sebutkan bahwa titik didih minyak itu kan 160 hingga 185. Nah, pada kondisi vakum, ruang penggorengnya itu tekanannya rendah, di bawah 1 atmosfer, artinya lebih rendah daripada di luar, itu mengakibatkan suhunya, titik didihnya tuh atau titik didihnya tuh turun, ya menjadi 80 sampai 90. Sama seperti air, misalnya kita memasak air kan supaya mendidihkan 100 derajat. Kalau air itu kita didihkan dalam kondisi vakum, maka titik didihnya akan di bawah itu. Ya, at least mungkin 50 derajat, ya mungkin separuhnya. Jadi dengan titik didih yang lebih rendah, maka komoditas-komoditas seperti buah, sayur itu bisa tergoreng, tapi tidak sampai bukan merusak ya, tidak sampai merubah entah itu warna atau mungkin rasa itu tidak banyak berubah. Itulah kenapa
nangka atau apel pada saat kita buat keripik menggunakan penggoreng vakum itu kan rasanya masih tetap ya masih, kalau apel ya masih manis, masih asam. Tapi kalau apel kita goreng di wajan terbuka dengan penggorengan konvensional, maka tidak akan terjadi keripik. Yang ada adalah karamelisasi dan gosong. Seperti itu kan gitu ya, terjadi browning, karamelisasi. Karena dia mengandung ada gula di situ kan. Nah, sehingga penggorengan vakum ini cocok untuk komoditas peka panas ya. Oke, kemudian kerusakan bahan yang digoreng dan minyak itu dapat ditekan hingga di bawah 10%. Kemudian yang kelima, penggorengan vakum itu menjawab citra negatif penggorengan konvensional. Nah, ini yang menarik di sini ya. Oke, lalu tujuan penggorengan ya yang sama-sama kita ketahui bahwa yang pertama adalah membentuk cita rasa, aroma dan warna. Ya, itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan daya cerna, dan yang pasti yang ketiga adalah mengawetkan. Ya, kita sudah membicarakan hal ini sejak minggu kemarin bahwa rata-rata tujuan penanganan pasca panen itu adalah untuk memperpanjang umur simpan, karena produk-produk pertanian kan tidak bisa tahan lama ya. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana produk pangan itu didinginkan, dipanaskan, kemudian ada pengolahan non termal juga ya menggunakan PEF, kemudian ada iradiasi pangan, ada hydrostatic pressure. Tujuannya adalah untuk mengawetkan ya supaya kita bisa memperpanjang umur simpan dari produk pertanian tersebut. Kemudian kerusakan bahan dan minyak dapat ditekan serendah mungkin ya. Karena itu tadi, karena titik didihnya itu rendah. Jadi minyak titik didihnya rendah. Kalau biasanya pada penggorengan konvensional kita minyak itu dipakai sekitar 3 kali penggorengan itu sudah tidak layak untuk dipakai lagi. Maka kalau vacuum frying itu bisa lebih dari situ ya. Bahkan bisa lebih sampai 20 kali penggorengan. Karena ya itu tadi tidak banyak kerusakan karena suhunya rendah. Karena yang membuat minyak itu rusak itu kan sebenarnya bukan karena digoreng berkali-kali, karena dia berkali-kali digunakan untuk menggoreng tapi suhunya sangat tinggi. Itu yang membuat kandungan dari minyak itu rusak ya. Sama seperti yang lain ya, susu, kemudian produk-produk pangan yang lain kalau suhunya terlalu tinggi itu juga akan merusak kandungan. Kemudian produk yang dihasilkan dan minyak goreng lebih awet ya, risiko terhadap penyakit itu lebih rendah ya. Kemudian cocok untuk komoditas peka panas. Ini ya. Oke, ini adalah alur proses penggorengan vakum ya. Yang pertama itu jelas kita peeling sama slicing dulu ya, kita kupas kemudian kita slice ya, kita iris ya. Ini misalnya nanas ya. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung penggorengan di sini ya. Pada tekanan 10 kilopascal absolut ya, dengan suhu sekitar 85 derajat Celcius. Itu titik didih dari minyak pada kondisi vakum ya. Kemudian ya proses berjalan ya. Kemudian di oiling ya, setelah penggorengan selesai kita angkat, kemudian kita tiriskan ya. Kita tiriskan menggunakan centrifugal force ya, centrifuge. Kemudian ya baru selesai ya setelah minyak ditiriskan. Jadilah keripik keripik nanas yang biasa kita kenal. Oke. Kemudian tekanannya adalah 66 cm Hg ya. Untuk temperaturnya misalnya untuk buah dan sayur itu antara 83 hingga 90 derajat Celcius. Untuk produk-produk hasil laut itu 100 derajat ya, untuk kacang-kacangan itu 105 derajat ya. Terus parameternya adalah buih di atas minyak itu tinggal sedikit. Jadi nanti akan saya tunjukkan gambar tanda-tanda kalau produk itu sudah selesai digoreng. Ya. Oke. Untuk parameter kematangannya ya, kondisi optimalnya adalah 80 hingga 90% ya. Tekstur, rasa, warna dan lain-lain itu bisa optimal. Oke, ini ya. Kapan penggantian minyak dilakukan? Nah, ini bahkan ini bisa lebih dari 100 kali penggorengan. Nah, ini informasi yang saya dapatkan dari
Bapak Anang Lastrianto. Beliau adalah penemu dari mesin vacuum frying. Beliau dosen UB juga di jurusan Keteknikan Pertanian. Ya, teman-teman bisa bisa cari aja search di Google Bapak Anang Lastrianto. Beliau itu adalah ilmuwan yang hebat, ya, dosen yang sangat hebat, dosen idola saya juga. Keren pokoknya. Ya. Oke, ini mungkin langsung aja ya. Nah ini adalah mesin vacuum frying. Ini ada beberapa bagian, ya. Yang pertama adalah burner di sini, ya. Di sini ada kompor, jadi kita tetap menggunakan kompor di sini. Ini adalah tabung penggorengan, bentuknya tabung, ya. Kemudian di sini ada kondensor, di sini ada water jet, ada pompa, ada penampungan air, kemudian ada ini ada panel kontrolnya di sini, ya. Kemudian di sini ada tabung gas. Jadi pompa ini adalah pompa yang digunakan untuk memompa, mensirkulasikan air, ya, dan memompa udara dari dalam ruang penggorengan, tabung penggorengan. Jadi di sini nanti dihisap tuh, ya. Jadi disedot udaranya, kemudian karena dia ada uap air di sini, itu nanti dikondensasi di sini. Kemudian nanti ini ada water jet. Jadi water jet itu kan prinsipnya kan dia menggunakan Bernoulli, ya. Jadi ada efek vakum di situ, sehingga efek vakum Venturi itu nanti akan menarik, ya, udara yang ada di dalam tabung penggorengan, sehingga tekanannya rendah di sini, ya. Karena tekanannya rendah, maka titik didih minyak yang ada di dalam itu turun, ya. Ini kan ada termometer di sini, ya. Ada termometer di dalamnya, termokopel lebih tepatnya sih. Kemudian ada alat untuk pengukur tekanan, kemudian di sini ada juga kaca, ya, untuk ngintip di sini untuk melihat kondisi di dalamnya. Karena nanti parameter pada saat keripiknya itu sudah jadi, penggorengan selesai adalah buih-buihnya, gelembung-gelembungnya itu sudah hilang. Jadi pada saat kita mau menggoreng, kita masukkan ke dalam minyak, itu awalnya buihnya banyak, gelembung-gelembungnya banyak. Kemudian lama-lama dia akan berkurang, semakin sedikit, sehingga kalau sudah sedikit habis gelembungnya, buihnya, maka penggorengan selesai. Oke, ini ya. Nih, ya, tabung penggoreng, ya, kemudian ada kondensor, water jet, pengendali suhu, ya, pemanas. Nah, ini, ya, sistem pompa vakumnya menggunakan sistem jet air, ya, seperti ini. Jadi dia menggunakan prinsip Bernoulli di sini, ya, perubahan energi tekanan air menjadi energi kecepatan melalui nozzle, ya. Oke. Ini tabung penggorengnya, ya, bentuknya memang horizontal seperti ini. Kemudian kekuatan tarik logamnya kurang lebih 5 kali dari kekuatan tekan, ya. Kedua sisinya memang dibuat melengkung ke dalam karena dia sifatnya vakum, karena dia nanti akan menarik ke dalam, ya. Vakum kan seperti itu. Karena tekanan di dalam lebih rendah daripada tekan di luar, maka pasti akan menekan ke dalam, maka dibentuklah dia lengkungannya ke dalam. Kemudian ini adalah mekanik alat celupnya, ya. Jadi ini sistem engkol seperti ini. Jadi nanti buahnya itu keripiknya dimasukkan ke dalam sini, kemudian ditutup. Cara ngaduknya kan kita tetap butuh mengaduk, ya. Itu menggunakan prinsip engkol seperti ini. Jadi dari samping, ya, secara berkala kita aduk, kita putar untuk mengaduk buah-buahnya. Oke, kemudian tahapan penggorengannya seperti ini. Misalnya kita mau goreng jeruk ini, ya. Nih, awalnya adalah ini. Nomor 1 itu di mana ini? Ini, ya. Oke lah, katakanlah awalnya mungkin ini awalnya. Ya, awalnya pada saat kita masukkan itu awal mulanya itu buihnya banyak seperti ini. Seperti kita goreng, ya. Goreng itu kan mesti nanti banyak buihnya. Seperti ini, ya, lama-lama nanti akan habis seperti ini. Nah, kalau sudah jernih habis seperti ini, artinya buahnya udah matang tuh, ya, keripiknya udah matang sehingga kita bisa keluarkan nanti jeruknya jadi seperti ini. Ya, ini adalah jeruk goreng, ya. Mungkin banyak yang belum pernah melihatnya, bahwa jeruk itu ternyata bisa goreng dan hasilnya renyah juga, gitu. Ya. Oke.
Kemudian ini contoh hasil proses yang lain ya, ini untuk nanas, cabai, ya, nangka, kemudian ada bakso juga ya, bawang goreng ya, eh, ada cumi, ada teri, ada cabai, banyak ya, hampir semuanya bisa digoreng menggunakan penggoreng vakum ya. Tapi ada satu komoditas yang sepertinya butuh effort ya, butuh PR juga bagaimana cara menggorengnya adalah duren. Selama ini masih susah bagaimana cara menggoreng duren. Ini karena duren itu kan lembut ya. Dia bentuknya lembut gitu ya, sehingga pada saat kita masukkan ke penggorengan vakum dia ambiar gitu ya. Apa sih bahasa Indonesianya ambiar gitu ya. Ya kayak gitulah. Sehingga dia susah untuk digoreng. Nah, itu menjadi PR juga, atau apakah harus ditambahkan adonan atau bagaimana. Yang penting adalah bahwa hampir semua produk itu bisa digoreng di sini ya. Nanti teman-teman bisa mencoba kalau punya mesin ya, bisa dicoba. Oke, itu terkait tentang penggorengan vakum. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit tentang evaporasi ya, karena masih terkait juga dengan perpindahan panas ya. Jadi evaporasi ini adalah proses evaporasi, penguapan ya. Jadi ada produk yang kita uapkan airnya ya, tapi tidak 100% sehingga nanti produknya itu dengan kadar air yang lebih sedikit untuk memudahkan untuk mengurangi berat ya, mengurangi berat dan diversifikasi produk juga tentunya. Oke, jadi evaporasi itu adalah pengurangan air dari bahan encer untuk mendapatkan produk cair konsentrat. Ya, jadi bentuknya itu konsentrat, kental gitu. Ya, jadi menghilangkan sebagian air dari bahan pangan cair dengan cara pemanasan. Nah, kemudian pemisahan dan penguapan air disebabkan oleh perbedaan volatilitas antara air dan padatan itu sendiri. Jadi kalau teman-teman pernah melihat susu kental manis, kemudian pasta tomat, saus, itu sebenarnya adalah produk hasil evaporasi. Ya. Karena keuntungannya adalah stabilitas mikrobiologis dan mengurangi biaya transportasi serta penyimpanan. Kalau kita punya pasta tomat ya, saus tomat, kalau produk-produk yang kental itu adalah produk-produk hasil evaporasi. Ya. Jadi digunakan untuk pemekatan ya fungsinya sebelum pengeringan, pembekuan, sterilisasi dan lain sebagainya ya. Evaporasi meningkatkan kadar air total solid ya, padatan, lebih praktis untuk konsumen, kemudian merubah rasa, kemudian warna juga ya. Nah, ini contoh-contoh produk evaporasi ya. Ada susu kental manis, gula pasir itu juga produk hasil evaporasi ya. Jadi yang awalnya itu adalah nira tebu, kemudian kita panaskan sehingga menjadi gulali ya. Kemudian dari gulali itu nanti kita proses berikutnya ada sentrifugasi dan lain sebagainya sehingga jadi gula pasir. Tapi ada proses evaporasi di situ ya, pada saat proses dari nira menjadi gulali. Nah, itu adalah proses evaporasi di situ. Kemudian saus tomat ya. Kemudian ada ya ini susu kental manis ya. Kemudian kopi instan itu ternyata juga hasil evaporasi juga ya. Gula pasir ya. Ya seperti itu ya, mungkin sedikit yang saya jelaskan terkait dengan evaporasi tadi. Oke, jadi yang penting adalah bahwa saya ulangi lagi bahwa proses-proses yang sudah saya jelaskan ya, entah itu penggunaan vakum, pemanasan, pendinginan, pengolahan termal, tujuan utamanya adalah untuk mengawetkan makanan. Itu tujuan utamanya ya. Jadi produk-produk pertanian yang mudah sekali rusak, kadar air yang tinggi sehingga gampang sekali busuk dan lain sebagainya itu bisa kita tekan ya, bisa kita perpanjang umur simpannya dengan berbagai metode tadi ya. Oke, terima kasih. Saya kira bisa kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya akan saya jelaskan materi yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ciao.